Halo Pak Bambang dan teman-teman sekalian, saya Mikir dari kelas 11 KBC. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bab 1 SBK yaitu karya seni rupa. Mari kita mendengarkan. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke pengertian seni rupa. Seni rupa itu adalah seni yang dirasakan dengan penglihatan yaitu mata dan juga bisa kita raba pakai ya indera peraba seperti tangan. Lalu konsep berkarya dalam SBK ini karya seni rupa ada inspirasinya. Inspirasinya dia bisa dapat dari internal, dari dalam diri dia sendiri, seperti dia jadi perasaannya lagi kesal, dia gambar gimana situasi, dan juga misalnya ada juga yang dari eksternal. Eksternal itu dari apa yang dia lihat dan apa yang menurut dia itu gimana pendapat dia. Misalnya dia lihat gunung, terus dia melihat wah gunungnya indah tinggi, terus dia mulailah melukis. Nah, idenya juga dapat ada dua. Yang pertama dari ekspresif atau spontan. Ya, jadi dia itu langsung ketemu aja gitu. Dapat dari mana langsung ketemu idenya. Terus ada juga yang dari meditatif. Meditatif itu dia udah siapin dari lama. Terus dia mulai bikin dari sketsa-sketsanya gitu. Kita masuk ke unsur seni rupa. Unsur seni rupa itu ada 7. Jadi yang pertama itu ada titik. Titik itu awal mula seni rupa. Jadi untuk memulai semua bagian, mulai dari menggaris itu ada titiknya kan dari awal kita tahu bukan kita itu titik kalau kita mulai menggaris. Nah, garis ini juga garis titik ini juga itu kepake tekniknya buat di suatu lukisan. Nah, biasanya kita namain itu kalau di lukisan pakai teknik titik-titik itu namanya pointillist. Jadi dari titik-titik itu membentuk suatu gambar. Masuk ke garis. Garis itu seperti yang tadi saya bilang, gabungan dari unsur titik. Jadi garis dari titik 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 kita seret, nah jadilah garis. Nah, garis ini ada contohnya, misalnya ada garis lurus aja, ada yang melengkung, ada juga yang garis pendek. Nah, dan lain-lain lagi. Lalu kita masuk ke unsur seni rupa yang berikut yaitu bidang. Bidang itu gabungan garis yang membatasi suatu bentuk. Jadi dia itu terbentuknya dari ujung-ujung garis. Jadi dari ujung garis 1, ujung garis 2, ujung garis 3, nah itu jadi bidang. Lalu kita masuk ke bentuk. Bentuk itu adalah benda polos yang ada tanpa penjiwaan. Jadi saya ada bentuk kubus. Nah, bentuknya kubus saja. Kubus begitu, dia itu nggak ada inti apa-apa, tapi nanti setelah jadi satu lukisan baru ada maksudnya bentuknya itu jadi apa. Kita masuk ke tekstur. Tekstur itu keadaan suatu permukaan bidang. Jadi seni rupa itu selain kita lihat, kadang kita itu bisa merasakan dari sentuhan kita. Jadi kayak bisa lihat itu dia tuh maksudnya apa, intinya apa begitu. Kita masuk ke unsur berikutnya itu unsur gelap terang. Gelap terang itu karena adanya cahaya, intensitas cahaya ya. Jadi kayak tempatnya remang-remang, berarti nanti misalnya di gambarnya itu gambarnya ada bayangan terang matahari gimana gitu. Oke. Terus di gelap terang ini ada tekniknya juga nih. Ada dua teknik. Pertama ada chiaroscuro dan yang kedua siluet. Siluet itu bayangan yang terpotong gitu. Ada potongan bayangan. Jadi kayak saya taruh tangan di sini, nanti di belakang saya ada bayangannya, potongan bayangan gitu siluet. Lalu kita masuk ke warna. Warna itu kesan dari pantulan cahaya yang terlihat oleh mata kita. Nah, warna ini tuh ada beberapa golongan. Pertama warna primer. Warna primer itu warna yang ditemukan pertama kali, yaitu merah, hijau, dan kuning. Nah, dari warna primer ini, manusia kreatif yaitu menggabungkan ke warna-warna berikutnya. Jadi disebutlah warna sekunder. Misalnya dari merah, kuning, hijau itu, kuning sama hijau digabungin jadi biru. Nah, dari warna sekunder kan jadi tuh berapa warna lagi? Ada biru, merah, yang dari warna primer. Nah, cuma bedanya warna nanti ini warna tersier itu gabungan dari warna sekunder. Misalnya dari biru dengan warna apa lagi yang dia dapat. Misalnya
Dan tadi kan ada merah sama kuning jadi oranye. Nah, biru sama oranye dia gabungin jadi warna tersier. Nah, dari warna tersier ada lagi namanya warna analogus dan warna komplementer. Lanjut, lalu kita masuk ke prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa itu ada 8. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada kesatuan. Kesatuan itu unsur-unsur seni rupa yang terpadu jadi satu dan menghasilkan suatu ungkapan, yaitu prinsip utama untuk menghasilkan prinsip lain. Nah, kesatuan ini kenapa saya bilang prinsip utama? Karena kalau misalnya kita menata suatu barang dan tetapi tidak ada kesatuan di dalamnya, misalnya kayak kita mendesain sebuah rumah, kita taruh dapur itu ada di halaman depan dan kamar mandi juga di depan. Nah, garasi di dalam. Apa jadinya? Rumah itu jadi berantakan, bukan? Nah, makanya kalau misalnya kita membuat, anggap dari analogi rumah itu kita masukkan ke dalam lukisan, lukisan itu dibikin dengan tidak tertata dan tidak ada kesatuan di dalamnya, maka udah otomatis untuk ke berikut-berikutnya prinsipnya pasti berantakan. Lanjut, ada prinsip yang namanya prinsip keselarasan. Keselarasan itu kaitan kedekatan unsur-unsur yang berbeda dalam membuat suatu keindahan, yaitu untuk menata seni rupa. Oke, jadi keselarasan ini tuh kecocokan. Jadi hubungan antara barang si A dan si B itu gimana? Dia cocok atau enggak? Misalnya kayak kita mendesain warna antara warna merah dan oranye, kayak warna pelangi gitu. Kan warnanya cocok kan, jadi kayak urutan dan kayak gradasi gitu. Bagus warnanya. Tapi ada juga yang warnanya kadang aneh, berantakan. Misalnya kayak warna yang agak aneh menurutku itu merah sama ungu. Itu kan kayak nggak cocok kan. Tapi kalau menurut seni ada juga yang mengatakan kalau misalnya beberapa warna yang bertabrakan itu juga bisa. Cuman dimaksudkan di sini keselarasan itu seperti gabungan di penataan si unsur A dan unsur si B untuk menjadikan suatu lukisan atau suatu seni rupa. Lanjut ke unsur keseimbangan. Keseimbangan itu mengatur letak unsur-unsur agar tidak berat sebelah di satu bagian. Jadi simetris gitu ya. Nggak di sebelah kebanyakan barang, tiba-tiba kiri kosong gitu kan kelihatannya kayak nggak cocok aja gitu kan. Em, Kayak kita misalnya menata parkiran mobil, kalau misalnya di bawah kosong tiba-tiba atas ramai kan jadi lihatnya kan aneh, walaupun sekarang sering sih begitu karena pandemi kan ya. Udah lanjut, kita masuk ke unsur yang namanya irama atau ritme, yaitu pengulangan satu atau lebih unsur dengan teratur dilakukan bervariasi dengan menghasilkan irama harmonis. Ada 3, yaitu pengulangan unsur, perbedaan ukuran, dan perbedaan jarak. Jadi irama ritme ini ada hubungannya dengan yang tadi keseimbangan, cuma dia itu lebih ke benda apa yang dia menggambarkan berulang-ulang, dan itu untuk kecocokannya si seni rupa itu. Lanjut ke sebandingan. Pengaturan ukuran bagian satu dengan lainnya, misalnya besar kecil, luas sempit, dan tinggi rendah. Jadi di sini itu lebih ke pengukuran dia punya ukuran. Ukurannya itu besar, kecil, luas, sempit. Terus ukurannya itu gimana, cocok apa enggak kalau digabungin sama benda si A atau si B misalnya. Kita lanjut ke unsur berikutnya, itu unsur penekanan. Penekanan itu kesan perbedaan dua unsur berlawanan dan saling berdekatan. Nah, seperti yang saya bilang yang pertama kali, jadi kalau misalnya dua unsur yang berlawanan, tapi kalau dia itu berdekatan, itu kita lihat juga, kita nilai dari sisi kecocokannya gimana. Tuh. Lanjut ke unsur komposisi. Komposisi itu penyusunan unsur-unsur seni rupa. Jadi mirip juga main tadi penekanan. Cuma kalau penekanan itu kan unsur berlawanan yang berdekatan. Nah, kalau ini tuh penyusunan unsur-unsurnya. Jadi lebih ke susunan seluruh unsur-unsurnya. Tapi mau berdekatan atau apapun itu tetap aja dia masuk. Lalu yang terakhir ada komposisi. Prinsip yang namanya gradasi, yaitu susunan warna ya banyak di lukisan sih misalnya, yaitu gradasi kayak warna, kayak tadi warna pelangi misalnya Meiji Kuhibiniu, itu gradasi susunan warnanya gimana.
Oke, setelah prinsip kita akan membahas tentang bahan berkarya seni rupa. Kita bahannya itu dari seni dua dimensi dulu ya. Seni dua dimensi atau lukisan itu biasanya kan kita pakai eh, kertas ya pastinya kan. Bisa kertas, bisa kanvas, bisa juga kayak ya sejenis gitu lah ya untuk apa namanya alasnya. Lalu untuk pengecatannya segala itu kita bisa pakai pensil, pastel atau krayon, bisa juga pakai cat, tinta. Nah, atau juga kalau misalnya mau sketsa-sketsa dulu bisa pakai bolpen, spidol dan drawing pen. Nah, teknik berkarya seni dua dimensi juga ada nih. Misalnya teknik arsir. Arsir itu dia itu lebih ke gelap terangnya. Lalu dusel, dusel itu pakai penghapus gitu ditipis-tipisin kayak pakai debu, teknik debu gitu. Jadi dia itu gelap terang tapi lebih lembut. Kalau arsir itu kan nggak dihapus. Kalau misalnya dusel itu ada dihapus, campur sama apa namanya pensil gitu. Makanya dia gelap terangnya lembut. Lalu ada teknik blok. Blok itu ada dua, blok negatif sama blok positif. Jadi yang satu lebih ke objeknya yang di blok, yang satu lagi lebih ke backgroundnya yang di blok. Nah, blok ini itu sifatnya pekat karena kalau sekali udah satu, misalnya objek yang saya blok, itu berarti udah pasti warnanya saya blok dengan satu warna. Saya ingin blok warna backgroundnya tuh suatu lukisan jadi warna hitam, itu backgroundnya pasti saya akan ubah menjadi warna hitam. Lalu untuk teknik berikutnya ada teknik aquarel. Aquarel itu hasilnya transparan. Dan ada teknik pointillist karena titik-titik tadi dia udah pasti tebal supaya lebih terlihat dengan jelas. Lanjut. Setelah kita berkarya seni dua dimensi, kita akan belajar tentang teknik berkarya yang tiga dimensi plus medianya. Oke, pertama kita punya bahan pakaian tanah liat. Tanah liat itu bisa kita pijit, pijit terus kita lempeng, kita pilin, cetak tekan, sama kita putar. Nah, hasil dari tanah liat itu, kalau misalnya kita untuk seni rupa itu jadinya mudah dibentuk, tapi tetap perlu dijemur. Nah, selain dijemur bisa juga dibakar supaya keras dan hasilnya itu pasti berat dan tahan lama. Lalu ada juga yang menggunakan bahan semen. Kalau semen ini dia itu pakai teknik namanya lepa atau juga cor. Hasilnya itu bakal keras dan berat dan yang pastinya tahan lama. Teknik berikutnya kita menggunakan bahan gips. Gips itu ada dua, dibentuk dan dicor. Hasilnya itu jadinya mudah dibentuk, lunak dan ringan. Lalu untuk yang berikutnya ada yang kayu. Kayu itu udah pasti dipahat. Dipahat juga bisa kayak dialus-alusin, diamplas. Nah, hasilnya itu mudah dibentuk dan tahan lama jika dirawat. Dan untuk yang logam, logam itu harus kita rakit, terus kita las, cor dan juga tempat. Nah, karena logam ini berat, hasilnya itu pasti kuat dan tahan lama tentunya. Kita masuk ke pembuatan karya seni rupa 2 dan 3 dimensi dengan modifikasi objek. Yang pertama ada stilasi. Stilasi itu penggambaran untuk keindahan dengan cara menggayakan setiap kontur pada objek atau benda tersebut. Biasanya sifatnya itu dekoratif, namun bentuknya masih asli. Jadi stilasi itu masih penggambaran. Jadi dia melihat satu benda, dia gambarin, misalnya kita melihat pantai, lalu kita pengen melukis, kita gambarin itu pantai. Nah, tapi kita itu ada menggayakan jadi agak lebih membaguskan situasinya, tapi masih tetap kita menggambarkan tentang pantai itu. Karena dia itu sifatnya dekoratif, makanya kita harus menggayakannya menjadi lebih bagus dan tapi bentuknya masih asli karena dia itu stilasi. Lalu ada distorsi. Distorsi itu masih penggambaran bentuk juga dengan cara menyangatkan wujud-wujud tertentu pada objek yang digambar, menyebabkan objek tidak realistik walaupun yang asli masih terlihat. Distorsi itu artinya ada sedikit menghilang. Sedikit menghilang ini dimaksudkan dalam seni rupa itu
dia menggambarkan bentuk, namun dia sedikit menggunakan imajinasi dia sehingga dia agak merubah sedikit hasil dan juga kenyataan yang dia pakai, sehingga wujudnya orang masih tahu tapi agak sedikit berbeda dari aslinya. Lalu kita masuk ke deformasi, yaitu penggambaran bentuk dengan mengubah bentuk objek dengan hanya sebagian yang dianggap mewakili. Objek tidak lagi murni alam. Jadi kalau untuk deformasi itu dia hanya mengambil ide, misalnya kita mengambil ide yang pantai tadi, tapi dia hanya menggambarkan bentuk yang menurut dia itu seperti pantai. Misalnya dia mengambil gambar pasir, dia wakili dengan gambar segitiga. Nah, dia anggap itu sebagai pantai. Jadi itu dianggap seni, tapi menggunakan imajinasi dan pendapat dia. Lanjut kita masuk ke jenis karya seni rupa. Jenis karya seni rupa itu ada dua. Yang pertama ada seni murni dan juga seni terapan. Yang dua dimensi itu ada seni gambar. Nah, seni gambar itu ada juga caranya di sketsa atau di desain. Lalu ada juga lukisan. Lukisan itu hasilnya itu berupa ekspresi si perupa. Jadi lukisan seperti yang tadi saya bilang itu dia itu hasil dari pendapat dan perasaan si perupa atau pelukis. Ke seni grafis. Seni grafis itu diambil dari berbagai teknik dan di kertas khusus dibuatnya. Lalu ada lukisan trick art. Trick art itu pakai ilusi virtual. Jadi dia lebih ke menggunakan aplikasi-aplikasi yang virtual. Lalu untuk jenis karya seni rupa 3 dimensi. Ada yang patung dan seni instalasi. Nah, kalau seni instalasi itu bebas. Tapi dia itu ada ruang dan apresiator yang harus dia pertimbangkan dalam pembuatan si seni instalasi yang bebas itu. Kita masuk ke tema karya seni rupa ya. Tema karya seni rupa ini ada 7. Yang pertama itu ada landscape, seascape, cityscape. Landscape itu daratan. Lalu seascape itu lautan. Dan juga cityscape itu pemandangan kota. Lalu ada human figure, animal, still life, fantasi, abstrak, dan kaligrafi. Lalu kita masuk ke fungsi karya seni rupa. Pertama ada fungsi individual. Fungsi individual itu dia untuk mengekspresikan diri dia dan juga fisiknya gimana. Lalu ada fungsi sosial. Fungsi sosial ada banyak gunanya. Yang pertama ada komunikasi, edukasi, sakral, rekreasi, inspirasi, dan hiasan. Nah, nilai estetis seni rupa ini dinilai dari ada 3. Pertama dari unsur-unsur yang dia tambahkan di dalam seni rupa itu. Lalu ada latar belakang penciptaan. Dan yang terakhir ada kreatif dan keindahan yang orang lihat. Nah, untuk tokoh karya seni rupa ini menurut buku dan yang saya ambil, yang pertama ada Afandi, kedua ada Basuki Abdullah, ketiga Popo Iskandar, keempat Raden Saleh SB, kelima S. Sujono, keenam Delsi Syamsumar, ketujuh Hendra Gunawan, kedelapan Heng Ngantung, dan yang kesembilan Inyoman Nuarta. Kita lanjut. Setelah kita anggap menjadi pelukis atau menjadi pembuat karya seni rupa, tentunya ada orang atau bahkan kita sendiri yang kalau misalnya melihat satu seni rupa itu harus kita apresiasi. Namun ada tahapannya. Yang pertama kritik seni. Kritik seni itu ada tahapan. Yang pertama ada pemaparan, dari kita kasih tahu alasannya kenapa yang mendasar, lalu kita uraian kebetulan namanya di strukturnya secara formal. Lalu ada penafsiran makna. Jadi apa yang menurut kita makna yang kita dapat dan apa yang perlu kita dapat kita sampaikan. Lalu yang terakhir ada penilaian menurut kita masing-masing. Nah, kritik seni itu ada beberapa jenisnya. Pertama ada kritik jurnalistik. Dia itu caranya itu pakai berita. Jurnalistik artinya kan kita tuh mengambil satu berita jurnal sehari-hari gitu. Jadi kita mengamati, lalu kita mencatat, lalu kita mengkritik. Lalu ada kritik ilmiah. Nah, kritik ilmiah ini menurut
pakai penelitian ilmiah. Dia itu karena kritik ilmiah, jadi selain kita hanya mengkritik, kita harus menggunakan penelitian dulu. Jadi kita teliti misalnya dari alasan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, baru kita kritik. Lalu ada kritik populer. Kritik populer itu dari tulisan penulis seni. Jadi dia itu menurut si penulis seni sendiri. Lalu ada kritik pedagogik. Pedagogik itu di dunia pendidikan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, karena dia ada dalam dunia pendidikan, jadi tokoh utama yang biasa membantu kita dalam mengkritik itu adalah guru. Jadi guru mendampingi murid. Jadi kita bersama guru melihat pendapat itu gimana nak lukisan tersebut, atau itu gimana nak patungnya. Ada yang kurang, gimana menurut kalian? Menurut bapak atau ibu guru begini, menurut kalian gimana? Sampaikan pendapat kalian. Seperti itu. Lalu ada juga kritik ekspresifistik, yaitu ekspresif. Ekspresif itu kan perasaan. Jadi dia itu menurut pendapat orang. Lanjut ke ada kritik formalistik. Kritik formalistik itu lebih ke unsur-unsur seni rupa atau formal. Karena dia formal, dia harus membaca dari sekian banyak unsur supaya itu terlihat formal. Lalu ada kritik instrumentalistik, ya dia lihat itu dari aspek konteksnya. Lanjut, kita masuk ke proses kritik karya seni rupa. Yang diamati ada 4. Dari simbol. Simbol itu maknanya, jenis, karakteristiknya, fungsi, ada 2 nih fungsinya. Yang tadi seni murni dan seni terapan. Dan yang keempat ada nilai estetis, yaitu nilai keindahan. Nah, kritikus seni rupa di Indonesia yang terkenal itu ada Trisno Sumarjo, Popo Iskandar, Sanento Yuriman, Agus Demawante, Dim Supangkat, dan Mamanol. Lanjut. Oke. Contoh yang mengkritiknya ini dalam menulis, misalnya nih, Dim Supangkat itu dia mengkritik si Barli Sosmito Winata. Popo Iskandar kritik sama Avandi atau mengkritik. Lalu Agus Demawante itu menulis tentang Hendra Gunawan dan Basuki Abdullah. Dan Mamano sendiri menulis tentang Popo Iskandar. Nah, dari sekian banyak dapat kita simpulkan struktur kritik karya seni rupa. Ada 9 yang saya ambil strukturnya. Yang pertama itu ada judul, lalu ada pelukisnya, tahun dibuatnya, media dan ukurannya. Anggap saja itu dalam bagian data. Lalu masuk ke deskripsi lukisan, lalu analisis, interpretasi, dan evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Semoga presentasinya dapat membantu. Terima kasih.